Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Saya Vera Aprilia Sari. Saya Merda Listiani. Saya Rizky Ayu Putri. saya Hani Fauzia. Saya Rara Amiati. Dan saya Dea Tirta Kirana. Teman-teman tahu nggak sih bagaimana hukum menjual barang ilegal? Lalu, apa saja resiko yang akan ditanggung? Berikut penjelasan dari kelompok 2. Barang ilegal adalah barang atau produk yang tidak dijual atau diedarkan di suatu wilayah karena beberapa alasan tertentu. Pada umumnya, barang-barang seperti ini tidak memiliki keabsahan hukum, dilarang pengedarannya dan penjualannya, serta yang memang berasal dari beberapa negara yang memang bermasalah terkait izin impor dan ekspor. Para pembeli barang ilegal atau yang biasa kita sebut dengan penadahan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang ada pada Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pada pasal 480 KUHP telah disebutkan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda sekitar Rp900.000. Barang ilegal kerap kali digunakan untuk mendeskripsikan ponsel yang berasal dari impor gelap atau black market, atau yang dijual setelah melalui beberapa rekondisi atau perbaikan tidak resmi. Ponsel ilegal atau black market adalah ponsel yang dijual di Indonesia tanpa melalui proses perizinan resmi terlebih dahulu. Ponsel jenis ini belum memenuhi persyaratan lolos tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN, Direktorat Sumber Daya, serta perangkat pos dan informatika. Ponsel ilegal juga tidak mempunyai tanda pendaftaran penduduk impor, yang berarti tidak membayar proses pembayaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Harga ponsel ilegal pun cukup murah dari harga asli ponsel legal. Meski memiliki nilai harga jual yang mudah dijangkau, ponsel-ponsel yang tergolong ilegal ini menyimpan bahaya yang dapat merugikan pengguna. Pemerintah berencana melakukan pemblokiran ponsel black market melalui nomor internasional Mobile Equipment Identity atau email. Upaya ini ditempuh sebagai langkah tegas untuk menghentikan maraknya peredaran perangkat seluler ilegal di pasaran. Berdasarkan data yang didapat dari laman website Kominfo, jumlah pengguna smartphone di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018, lembaga riset digital marketing iMarket memperkirakan jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang. Dengan jumlah yang sebesar itu, Indonesia akan menjadi negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika. Banyaknya penggunaan ponsel di Indonesia membuat produsen ponsel bersaing untuk merebut pasar yang menggiurkan tersebut. Namun rupanya, tidak semua ponsel yang beredar di pasaran adalah ponsel resmi. Hal inilah yang dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memasarkan beragam gadget ilegal melalui pasar gelap, salah satunya adalah ponsel black market. Memang sebelum dipasarkan harus melalui sejumlah aturan terkait perizinan hingga perpajakan yang membuat harga ponsel resmi menjadi mahal. Sedangkan ponsel black market ini biasanya ponsel yang masuk ke pasaran tanpa melalui proses tersebut. Sehingga ponsel black market biasanya tidak memiliki email dan juga tidak terdeteksi dalam database pemerintah. Kerugian negara akibat ponsel black market menurut data Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia atau APSI pada Juli 2019 lalu, kerugian yang dialami oleh pemerintah akibat beredarnya ponsel black market ini ditaksir mencapai 2,8 triliun setiap tahunnya. Banyaknya ponsel black market yang beredar di pasaran Indonesia berdampak pada besarnya angka kerugian yang dialami oleh negara. Berdasarkan perhitungan APSI, jumlah smartphone ilegal yang beredar di Indonesia sekitar 20% dari total smartphone yang mencapai angka 45 juta unit. Dengan begitu, jumlah ponsel black market jika dihitung sekitar 9 juta unit. Perhitungan biaya tersebut diperoleh dari 9 juta unit smartphone ilegal yang memiliki harga rata-rata dengan
2,5 juta sehingga bila ditotal sekitar 22, triliun. Pajak yang diberlakukan untuk penjualan ponsel yakni pajak penghasilan sebesar 10% ditambah dengan pajak pertambahan nilai sebesar 5%, hasil pajak yang dibebankan yakni sebesar 15%. Adapun ciri-ciri ponsel ilegal. Yang pertama, di kardus ada stiker email. Periksa ponsel, lalu cek stiker email. Apabila ada keterangan di Rakit Indonesia atau diproduksi di Indonesia, bisa dipastikan ponsel tersebut bergaransi resmi. Yang kedua, email ponsel ilegal tidak terdaftar di situs cek email. Setiap ponsel legal memiliki email yang telah terdaftar di basis data Kemenprint. Pengguna bisa melakukan pengecekan di situs cek email. Yang ketiga, ponsel ilegal tidak dapat mengakses jaringan seluler. Pembeli harus meminta penjual langsung mengecek masing-masing slot kartu SIM yang ada di ponsel. Apabila mendapat sinyal seluler, bisa dipastikan ponsel tersebut merupakan ponsel legal. Yang keempat, ponsel legal memiliki garansi resmi, bukan garansi toko atau garansi distributor. Garansi resmi adalah ponsel yang mendapatkan garansi dari produsen atau pemegang merek. Istilah garansi resmi juga lazim dipakai untuk ponsel yang bergaransi mitra distributor resmi produk. Selanjutnya, pajak sebesar 15% itu dikalikan 22,5 triliun rupiah, sehingga didapatkan nilai pajak yang seharusnya diterima pemerintah adalah 2,8 triliun rupiah. Namun, sang vendor tidak membayar pajak ke pemerintah karena ponsel tersebut tidak resmi. Akibatnya, pemerintah mengalami kerugian hingga 2,8 triliun rupiah. Bahkan jumlah tersebut harusnya lebih besar, mengingat 2019 APSI memperkirakan jumlah ponsel black market ada 30% dari perangkat yang beredar. Berikut beberapa alasan seseorang membeli ponsel black market. Yang pertama yakni harga murah. Pertimbangan pertama ketika seseorang hendak membeli sesuatu yakni harganya. Harga barang black market yang tergolong murah menjadi salah satu alasan bagi pembeli untuk membeli barang black market. Ditambah dengan keinginan memiliki ponsel yang canggih beserta spesifikasi bagus namun terhalang oleh biaya yang sangat mahal, itulah sebabnya masyarakat membeli ponsel black market. Mengapa ponsel black market lebih murah? Dikarenakan harga ponsel black market itu belum meliputi pajak. Yang kedua yaitu kualitas yang katanya bagus. Kualitas ponsel black market tak kalah bagus dengan yang resmi. Ponsel black market yang dibuat di negara asalnya memiliki kualitas yang jauh lebih dibanding dengan ponsel yang brand dan seri yang sama tapi dibuat di Indonesia. Yang ketiga yaitu gengsi. Membeli ponsel ilegal bisa diakibatkan karena tingginya rasa gengsi. Demi mendapatkan ponsel incaran yang berharga tinggi, seseorang rela membeli barang black market dengan harga yang sangat murah. Adapun risiko menjual ponsel ilegal. Yang pertama, kena blokir email. Karena tidak melalui jalur perizinan resmi pemerintah Indonesia, ponsel ilegal yang beredar tidak memiliki email yang terdaftar di database Kementerian Perindustrian atau Kemenprint. Yang kedua, mendapatkan barang palsu. Hal ini disebabkan karena ponsel telah melewati tahap rekondisi, sehingga ada kemungkinan komponen hardware yang ditanam pada ponsel tidak asli. Dan yang ketiga, kinerja ponsel tidak optimal. Ponsel ilegal dapat memiliki performa kinerja yang tidak optimal karena tidak melewati balai uji pemerintah seperti ring sinyal, Wi-Fi, dan Bluetooth yang kemungkinan tidak sesuai atau optimal dengan standar yang berlaku di Indonesia dan bisa juga menimbulkan interferensi. Jadi gimana? Udah paham belum nih teman-teman mengenai resiko menjual barang ilegal? Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Semoga video kami bermanfaat.
dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.